Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felisa Purnamasari dengan NIM 2605012212005 dari kelas Oceanografi A dengan PJ Kak Zelina, dosen Prof. Dr. Denny Nugroho SST, MSI. Nah, di sini saya akan melanjutkan tutorial tentang gelombang airi. Nah, untuk pengerjaan yang kemarin itu ada teori airi. Ya, seperti ini. Terus ada D7Z4, ini ada tabel dan juga grafik. Lalu ada D35Z4, ada D35Z16, D35Z32, terus ada D70Z4, ada D70Z16, ada D70Z32. Nah, ini kita langsung masuk ke lintasan partikel. Nah, caranya itu dengan mengkonekkan dari data sebelumnya. Ini masuk data 1. Itu sama dengan ini, terus enter aja. Terus ini sama dengan L nya juga. Nah, ini ada DPGP. Ini bisa di plus. Nah, ini udah muncul. Terus ini masukin data 1 plus NIM. Kalau yang kemarin udah kita buat. Ini dimasukin. Bentar. Ini dikonekin aja sama dengan kemarin data yang udah dibuat di teori airi. Nah, enter. Nah, ini enter aja. Ini sampai plus terus ke bawah. Nah, ini udah. Terus ini juga dimasukin data 2. Ini sama dengan di teori airi. Masukin data 2 yang ini. Ini enter. Terus ini juga ini dimasukin dari teori airi. Ini juga dimasukin. Enter. Terus masukin juga buat D-nya. Nah, ini langsung tarik ke bawah aja. Nah, nanti otomatis sudah keisi. Nah, lanjut ke data selanjutnya, data 2 plus NIM. Ini masuk ke teori airi lagi. Data ini diklik aja terus di enter. Terus data 3 juga konekin aja.
ini diulangi lagi, konekin ke data teori AIRI, terus enter. Nah ini di drop aja sampai muncul tanda plus item. Nah ini L hasil data 1 juga jangan lupa dikonekin. Nih. Terus enter. Data ini interpolasinya juga sama dengan interpolasinya ada di sini. Nah ini. Oh kayaknya ini nggak bisa, jadi ini di kopas aja, dikonekin gini. Nah di sini tempelnya ke angka atau paste value. Nah ini hanya udah otomatis keisi. Udah otomatis keisi. Ini digedein aja. Oke. Terus masuk lagi ke sini. Kita kopas yang konekin yang interpolasi bawah. Ini di data kedua, buat data kedua. Ini. Tempel paste value. Ini D-nya jangan lupa diisi ya. Oke. Sama dengan D-nya. D per L. D per L-nya ini. Enter. Nah ini diulangi aja. Masuk lagi ke teori AIRI. Terus masukin deh. Ini paste value. Nah terus hanya juga ini dimasukin di ini. Enter. Nah untuk data 3 ini masukin yang data ketiga. Jadi data ketiga tuh yang D70 teman-teman. Terus apa tadi? Oh D per L. Ini dihapus dulu. Takutnya error. Ini D per L di 70 itu. Ini enter. Nah udah kan. Terus connect lagi ke interpolasinya. Terus masuk ke sini lagi. Paste value-nya jangan lupa. Terus udah. Ini kalau ada pagar kayak gini nih dibesarin aja. Nah ini udah muncul nilai. Nah lanjut buat ini hanya jangan lupa diisi juga. Konekin ke teori AIRI lagi, terus ke H-nya yang nih konekin. Nah, di sini konekin aja.
buat data 1 tuh hanya ini 0,7757, 2 nya itu ini, 3 nya ini 1, 2, L nya masuk lagi ke data AIRI. L data 1 itu ini, bentar, semua konekin aja. Ini L data 2, bentar, L data 3 sebelah sini aja. Terus ke data 1 ini harus dikonekin ke data AIRI. Ke data 1 tuh ini, terus enter. Ke data 2 itu, ke data 2 ini, ke data 2 ntar aja, ke data 3 terus pi nya diisi aja. Pi itu 3,14, pilih aja yang mana di sini. Pi itu 3,14. Terus T juga diisi, dikonekin aja sih. T nya itu ada nih, enter. Terus D1 juga diisi. Ini dihapus dulu. Terus, nah ini sigmanya diisi dulu. Oke, karena ini ada kesalahan, ini dihapus saja. Terus kita ke teori AIRI lagi. Ini teori AIRI bisa digeser aja ke sini biar enggak nah, ini teori AIRI udah digeser di sini kan. Nah, buat D1 ini dikonekin sama teori AIRI sebelah sini. Nah, ini ambilnya yang ini. Bentar. Langsung ke teori AIRI, terus ini di Ctrl C, terus dimasukin di sini last value. Ini juga, ini di delete, masuk ke teori AIRI, masuk ke interpolasinya, ambil yang ini, masuk ke teori lintasan partikel, lalu paste value. Nah, ini juga, nah kan ini lebih dari 1 gitu ya. Nah, untuk dari itu ininya nggak usah diisi, jadi langsung ke 1 gini. Ini ada yang salah, delete, terus ulangi lagi buat
ini disalin, terus masuk ke ini di X aja, terus masuk ke lintasan partikel ini past value. Nah udah, terus ini T-nya masukin yang sama, itu ada 6 ini, enter aja. Terus D1 nya itu ada di 65 tuh, bentar, T-nya tuh ada di teori Airy sebelah sini. Nah T-nya tuh ini, enter aja. Ini D ding. Jadi D-nya tuh D ini 7 D nih. Nah 704 ini, terus di enter aja. Ulangi. D-nya ini kan salah, ini di delete terus disama dengan, terus masukin ini, enter. Sama di sini juga, ini kasih ini, yang ini, terus enter. Buat pi-nya sama. Nah ini pakai yang dari teori Airy. Nah ini kan pi-nya ini pi1 sama pi2, pakainya yang ini, enter. Nah udah, terus buat sigmanya itu sini, masuk ke teori Airy. Nah ini sigmanya ini, terus enter. Terus ini juga sigmanya dari teori Airy, dikonekin aja, itu ada ini, enter. Nah sigmanya kan udah ada ya, terus masukin K1. Nah ini kan dari data 1 ya, terus di sini konekin juga ke teori Airy. Nah K1 K2 kan, ini berarti K2. Nah udah connect kan, ini buat datanya itu sama dengan, nah ini masukin yang di 35, masukin ini, enter. Nah ini juga dimasukin dari teori Airy, terus ke nih, enter. Nah ini juga buat data 3 itu masukin dari teori Airy yang paling bawah ini, terus ini enter. Nah di sini juga ini K2 di teori Airy. Ntar ada yang salah, sama dengan dari teori Airy, pilih K2 tuh yang ini, terus enter. Nah ini udah keisi semua ya, 7.
Jadi buat lintasan partikel udah selesai. Nah, lanjut kita ke sheet selanjutnya yaitu LD7. Nah, di sini dikonekin aja ada H data 1, L data 1, K data 1, Pi T 1 dan sigma. Ini dikonek aja sama data lintasan partikel. L data 1 juga. Enter. K data 1. Nah, buat K data 1 kan ada 2. Jadi kita masukin juga yang sebelah kanan. Enter. Terus Pi-nya ini ke ini. Udah. Nah, karena datanya udah diisi, lanjut kita mau ngisi perpindahan horizontal dulu. Nah, ini D per L-nya udah connect dari lintasan partikel. Lanjut buat X-nya ini diisi 0 aja. Nah, buat Z-nya itu masukin rumus 0 dikali ini. Udah. Terus dikali lagi. Ini nilai D1 atau ini dikunci. Ini juga buat AC-nya dikunci. Lalu enter. Ini drop ke bawah. Oke, buat yang ini disalin aja dulu. Taruh sini. Nah, ini buat Z ini diisi 0. Terus di sini diisi rumusnya. Baru di enter. Lanjut di drop ke bawah. Nah, buat ini ini terus ini dibagi 60. Ini jangan lupa dikasih buka kurung, tutup kurung, terus dikali nilai nilai T atau periode. Jangan lupa ini dikasih tutup sigma dolar
Nah, baru di enter. Nah, ini nilai-nilainya udah muncul, terus di drop ke bawah. Nah, udah, terus masukin nilai dari perpindahan horizontalnya. Ini rumusnya agak panjang, itu sama dengan ini terus per 2. Nah, ini jangan lupa dikasih dolar. Ini juga, terus tutup kurung, dikali, buka kurung 2 kali, cos H, tutup, buka kurung 1 kali, terus masukin data K. Ini jangan lupa dikasih dolar nih. Terus dikali, tutup buka kurung AC10, AC10, atau nilai D ini di kunci lagi, terus ditambah nilai AC7, nilai ini, terus tutup kurung 2 kali, 3 kali, terus per dalam kurung sin H, di sini pakai sin H, terus ini ditutup udah tutup kurung, terus masukin 7 ini K, masukin nilai K. Nah, ini masukin nilai ini. Nah, udah, terus ini jangan lupa dikurung lagi, dikunci lagi, terus dikali D lagi. Dah, ini dikurung lagi, tutup kurung, terus dikali sin terus radians, tutup kurung 2 kali, buka kurung 2 kali, terus ini jangan lupa di kunci lagi, terus dikali nilai B7, ini nilai UX, terus tutup kurung, kurangi, buka kurung, ini P, jangan lupa dikunci. Udah, ini ternyata pakai AD11 itu
ini. Nah, ini di kunci, terus dikali nih, lalu tutup kurung 3 kali, enter. Nah, nilainya udah muncul, terus drop ke bawah. Lanjutkan ini, itu rumusnya, kita lihat dulu. Karena rumusnya sama, cuma beda sin gitu, copy aja di sini dimasukin. Nah, di sini diganti dengan sin H. Terus di sini juga udah sin. Terus ini diganti cos. Cos ini udah cos radians. Nah, radians. Nah, langsung nah, buat C7 ini diganti dengan C5. Nih, diganti yang paling atas. Terus buat ini masukin B5 tuh ini. Nah, ini masukin D7 ini, baru di enter. Nah, ini nilainya udah muncul, terus drop ke bawah aja. Nah, begitupun dengan yang di sebelah sini, ini di 0. Ini juga rumusnya sama. Ini di 0 dulu. Nah, ini tadi ada sedikit kesalahan. Ini diisinya dari atas langsung. Nah, ini diganti 0,2. Terus enter. Nah, ini di drop aja ke bawah. Nah, buat T-nya itu sama kayak gini. Enter aja. Terus nah, udah. Lalu ini juga sama, rumusnya sama. Jadi
Terus enter. Terus nah ini bisa diganti ke ini yang sebelah sini ini, terus ini dikunci aja. Terus enter. Nah ini kan rumusnya masih di sini buat B, C, D ya. Untuk C nya ini berarti C nya ini diganti tadi C berapa ya? C5. Oh otomatis. Oh, oke. I see. Nah, udah. Ini nih yang itu harus diganti nilainya, itu yang C5 ini bisa diganti BCD ini diganti ini, terus yang B5 itu bisa diganti ini, terus buat D5 itu diganti dengan TK ini, terus enter. Udah, terus ini di drop ke bawah. Nah ini juga ini dari sini bentar. Oke, ternyata ini tuh rumus buat yang sebelah sini. Enter dulu. Nah ini sebelah sini. Enter aja, terus ini di drop ke bawah. Nah ini kan salah ya. Ini di delete. Ini pakai nilai yang ini. Nah ini diganti buat nilai C7. Ini sebelah sini. Terus B7 nya diganti sebelah sini. Ini D7 juga diganti jadi sebelah sini. Nah ini kan udah muncul ya. Terus drag ke bawah. Udah. Nah ini kan udah gelombangnya yang atas sudah. Ini langsung ke yang bawah. Sama kayak tadi. Bedanya cuma yang di depan. Nih di sini. Tuh di sini diganti 0,4. Nah ini enter.
Nah ini kan masih kayak mengandung apa ya, depannya dia masih nyangkut gitu di nah udah lanjut ke nah ini di ini kan udah muncul, ini di drag ke bawah nih. Oh enggak gitu, ada yang salah nih. Oh ya bener nih, bener. Enter guys, turun ke bawah nih. Udah turun, udah lanjut. Buat T-nya itu sama, kita pakai, nah ini jangan jauh-jauh deh, kan sama ya, ambil dari sini. T-nya ini kalau di sini tadi T-nya itu A9 C9. Kalau di sini oh salah, ini tetap pakai yang T ya, C9 ini. Terus buat ini diganti jadi ini gitu, ternyata ada yang oke. Oh ini guys, salah guys. Udah, terus enter. Nah ini udah, ini di enter dulu ini biar bisa turun ke bawah. Otomatis udah oke, aman-aman. Lanjut, ini disalin aja ya, masuk ke bawah ini. Nah di sini nilai T-nya, nah ini kan tadi pakai yang di sana, nah ini bisa pakai yang di sini. Terus di enter, udah dapat nilainya, terus di drop ke bawah. Ini juga tahu ini pakai yang ini aja biar sama gitu. Ctrl C, enter. Nah masukin di sini. Nah ini kan masih C7, nah ini diganti aja B C B C di sini. Terus ini B7 nya diganti yang ini, terus D7 nya diganti yang ini, lalu enter, udah jadi. Terus drop ke bawah. Nah sama kayak yang tadi juga, langsung aja ini enter, terus drop ke bawah sini. Nah ini masih ngandung gitu loh, sama kayak tadi. Kalau ini kan masuknya yang ini atas sendiri kan, jadi kita pakai yang atas. C5 itu di ini,
E sepertinya C5, iya ini C5, terus B5. B5 tuh ini ya nggak sih, iya deh. Terus D5 itu ini, terus di enter deh, terus jadi. Nah, ini nilainya udah dapat. Lanjut ke yang Z06. Ini diisi 0 aja buat yang di sini. Oh iya, ini ternyata diganti Z. Ini 0 X. Udah, terus di sini masukin rumus ini. Ini 0 aja. 0 terus drop ke bawah. Terus ini Z-nya ngikutin di sini. Salin aja. Nah, ini kan masih nyangkutnya di sini sama, jadi nggak langsung di drop aja. Nih, oke, ini kayaknya ada yang salah. Jadi ini di nolin guys, yang paling atas. Ya, delete dulu. Nah, ini 0, baru di enternya, terus langsung di drive, terus ke bawah. Nah, ini langsung drop ke bawah biar nggak terlanjur. Nah, lanjut ke sini, cek kan. Coba di connect aja. Nggak bisa ya di connect. Berarti harus gini. Nah, ini bisa diganti jadi yang sebelah sini, terus enter. Dah, terus di drop. Ini juga di drop ke bawah. Nah, ini juga di drop ke bawah. Terus ini sama, cuma nanti bakal diganti buat ya. Nah, ini kan kayak masih tadi konekin boce. Nih diganti ke yang ini, ke yang ini. Terus buat I, ini diganti dengan ini. Terus yang K ini diganti dengan ini. Sudah, lalu di enter. Nah, ini sama kayak tadi ya. Ini kita taruh di bawahnya aja, langsung di enter. Ini dikasih nilai 0 saja gitu ya. Ini bener deh, ini sama kayak yang di atas ya. Enter. Nih, ini diisi saja sama seperti tadi. Enter. Udah.
Nah ini kalau ini seperti ada, padahal ini drop ke bawah. Ini pasti udah ngikutin deh. Nah ini kayaknya aku kebalik. Oh ini salah, ini salah. Nah ini buat J63 dari bawah ini, terus buat yang ini itu masuknya yang ini, ini salah, ini masuknya yang di sini. Terus buat yang K itu masuknya di sini. Oke, enter. Nah udah jadi, ini turunin ke bawah. Udah berubah. Lalu ini sama kayak ini, kita lihat dulu. Nah ini baru sama, jadi kayak sejajar gitu. Terus ini dimasukin ke sini. Nah ini kan masih, jadi J64 nya itu di sini, lalu I64 itu ada di sini, buat ke 64 itu ada di sini. Udah, lalu drop, ini drop ke bawah. Nah aku mau mastiin rumus yang ini udah bener apa belum. Nah ini udah. Nah ini masukin nilai D itu yang bawah nih, terus ini dikurangi 10, kurangi tadi kan 8. Nah ini naik jadi 10, terus enter, terus drop ke bawah. Nah buat LD35 sama D70 itu sama caranya, nanti tinggal diganti doang parameternya, yaitu data H, LK, P, T, D1 gitu. Nanti diganti aja. Ini dihapus. Hapus. Nah ini buat ini, data ini disalin. Ntar. Nah ini dibuat salinan. Terus disalin lagi. Oke. Oh, di ini buat salinan. Oke. Nah udah muncul semua. Lalu caranya ini di rename jadi L sama dengan D sama dengan berapa? 32. Iya gak sih? Iya 32. Terus yang ini diganti nama jadi ini 70. Dah. Nah ini diganti buat nilai D per L nya diganti nanti buat yang lintasan 32. Jadi otomatis kita ininya diganti jadi lintasan 32 di
di lintasan partikel tadi kan ini, berarti yang ini. Terus di enter. Terus buat nilai H ini juga diganti, disesuaikan sama yang ada di partikel. Ini di delete aja semua. Nah ini baru dimasukin lagi buat nilai H data. H-nya itu kan berarti yang ini. Terus di enter. Nah terus L data 2 itu kita fokusnya data 1, yang tadi kan data 2 yang ini. Iya benar. Terus L data 2 tuh yang ini, enter. K data 2 itu yang ini, K data 2 ini di enter. Terus P nya juga P nya itu ini P, enter. P nya kan ada 2, jadi masukin lagi yang satunya, terus enter. Terus T nya juga, T nya itu yang ini, enter. Sama tuh T nya disesuaikan aja. Terus D1 ini bukan D1 ya, aku tadi belum rename soalnya. Jadi ini masukin D2 nih. Ini terus di enter. Ini juga ini buat lintasan partikelnya. Tadi apa? D1 ya. Terus enter. Buat sigmanya masukin yang udah di lintasan partikel. Ini sigma, terus enter. Terus ini juga sigmanya masukin di lintasan partikel, terus enter. Nah, otomatis kan udah berubah. Kita lihat nih, ini kaska datanya ini masukin juga dari lintasan partikel. K data 2 nih, enter. Udah semua. Cek lagi. Nah ini diganti D2. Ini dihapus. Ini kan tadi H2 ya. Ini masuk ke H2 ini, terus enter. Ini juga sama. Ini buat H2, jadi sama dengan H2 dari lintasan partikel tuh L2, terus enter. Ini lagi, terus lintasan partikelnya dan kedua, terus enter. Kedua kan nih, terus ini sama dengan lintasan partikelnya nih, terus enter. Nah udah semua. Ini udah semua. Lanjut ke LD70. Sama kayak tadi, ini diganti jadi yang ini. Bentar. Yang nih di per L, enter. Nah ini diganti semua kayak tadi, di konekin. Ini di delete semua, jangan semua. Ini dulu delete. Nih sama dengan lintasan partikel itu ada H3, enter. Terus ada L3, terus enter. Terus ada
ada K3, terus enter. Nah ini tinggal masukin aja rumusnya. Ini jangan dirubah. Buat pi TD 1 itunya jangan diubah, terus ini doang nih yang diubah. Buat H3 itu sama dengan H3 masukin dari sini H3 terus enter. Terus ini juga buat L3 ini masukin L3 nih, L3 enter. Buat K3 itu sama juga, jadi K3 nya tuh ini terus di enter. Terus ini juga masukin K3 nya yang sebelah kanan terus enter. Nah udah jadi, dan tinggal masukin graf. Nah setelah semua datanya selesai dihitung, lanjut membuat grafik. Caranya itu klik sisipkan, diklik, lalu bagannya pilih ini yang halus, ini delete aja, ulang di sini aja, terus ini sisipkan bagannya yang ini. Nah ini pilih data, tambahkan. Untuk serinya itu adalah Z sama dengan 0D, lalu oke. Nah ini masukin yang ini. Buat nilai Y nya masukin perpindahan vertikal. Lalu oke. Nah ini ditambah aja legenda-legendanya, bisa ditaruh di bawah. Nah udah. Nah untuk di nama ini diberi nama grafik lintasan partikel Z sama dengan 0D Verisa Purnamasari 26.00.1.2.5 Oceanografi. Ini ganti namanya Thames New Roman. Terus ukurannya 12 aja. Oke. Nah, udah. Lanjut buat grafik kedua. Sisipkan, terus pilih data yang dipilih Z sama dengan 0,2.
terus oke. Nah sama kayak tadi nih, masukin legendanya di bawah, terus kasih nama. Ini ganti Times New Roman, ukurannya 12. Dah. Jadi jangan lupa Z-nya itu ada di 0,2D. Selanjutnya sisipkan grafik. Nah ini searchnya sih sama dengan 0,4. Buat nilai X nya yang dimasukin itu ada ini. Lalu ini nah udah langsung di oke aja. Oke. Nah ini udah buat grafiknya. Kasih nama kayak tadi. Terus di Times New Roman. Nah ini 12. Ini ganti 0,4. Nah udah, terus diulangin lagi. Sama kayak tadi, tambahkan Z sama dengan 0,6. Ini juga di enter. Oke. Lalu oke. Nah nanti datanya akan muncul seperti ini, sama kayak tadi.
Ini diisi Times New Roman. Dengan ukuran 12. Oke. Ini jangan lupa ditambah legenda di bawah. Terus ini juga jangan lupa ditambah legenda yang ada di bawah. Oke, dan terakhir buat yang di sebelah sini. Sisipkan bagan, select datanya, ditambahkan Z sama dengan 0,8. Nah, buat ininya pilih ini. Terus di itu aja, terus ini juga. Enter. Oke. Nanti jadinya kayak gini. Ini di rename lagi. Ini ke 12. Oke. Legendanya jangan lupa di bawah. Nah, ini kan belum diganti. Nah, ini 0,6. Terus ini 0,8. Nah, lanjut. Sisipkan lagi. Tambahkan data. Di sini pilih data Z sama dengan D. Terus ini X-nya pilih. Ini ke bawah. Oke. Lalu ini juga. Oke. Nah, ini yang di D. Nah, ini udah buat. Nah, buat selanjutnya kita akan buat grafik gabungan. Caranya tuh klik insert,
klik perhalus, lalu pilih data. Nah, ini kita masukkan satu-satu. Yang pertama itu Z sama dengan 0D. Ini masukin datanya ini. Lalu masukin lagi yang ini juga. Terus bentar. Nah, udah. Lalu klik OK. Terus tambah lagi buat Z sama dengan 0,2. Ini juga. Ini masukin ini. Terus kalau udah oke, terus tambah lagi. Ini namanya Z sama dengan 0,4 D. Lalu pilih nih lagi, masukin nah ini juga, ini dimasukin. Nah, ini klik OK. Terus tambahkan lagi. Ini Z sama dengan 0,6D. Ini 0,6. Terus tambahkan ini, lalu masukin juga buat ini. Nah, udah, lalu klik OK. Tambahkan lagi buat Z sama dengan 0,8D. Terus cari X nya. Nih, turun ke bawah. Terus buat series Y nya oke. Tambah lagi Z sama dengan D. Nah, ini masukin ini, juga masukin ini. Oke. Terus ini udah terus ini diedit, ini D. Terus oke. Nah, kalau udah terus oke. Nah, ini buat grafik gabungannya udah jadi. Nanti selanjutnya buat grafiknya itu bakal dikasih di LD35, LD70, baru masukin ke grafik LP ini.
Oke, nah maaf banget tadi ada sedikit kesalahan buat input datanya. Nah di data Z makanya jadinya bentuknya agak aneh kayak gitu ya, kayak gini. Jadi ini diperbaiki aja. Caranya itu buat di Z sama dengan 0,2D itu diklik edit. Nah nilai seri Y ini dia diganti sama yang ini, tabel bantuan. Lalu klik OK. Nah ini kan udah ada perbedaannya ya, ini udah agak turun. Nah lanjut ke Z04D, itu di klik edit. Buat nilai seri Y nya ikut yang di 0,4 ini. Nah lalu di OK. Buat yang Z06 juga caranya sama. Buat nilai Y nya diganti pakai tabel bantuan. Dan di ini di kontrol di shift control N. Lalu nah klik OK. Buat di Z08 juga ini diedit, lalu pilih seri Y nya. Itu dari tabel bantuan. Nah oke, klik OK aja. Terus di edit juga, ini di edit dimana nilai ini diganti dengan nilai ini. Nilai yang ini. Oke. Klik OK aja. Nah ini udah jadi buat grafik gabungannya. Nanti buat grafik gabungannya bakal dilanjutin di LD35 dan LD70, lalu dimasukkan ke grafik LT. Nah ini ditambahin subjudul sama legenda. Nah judulnya ini sama dengan 0, ini dikasih nama grafik gabungan.
Nah, sekian tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.